di mana di tempat kami melaporkan saat ini, ketinggian permukaan air laut lebih tinggi dari daratan. Dan per hari ini, berdasarkan informasi yang kami terima, ketinggian air sudah berada di 0,96 meter di atas daratan dan hanya terpisahkan oleh tanggul ini saja. Salah satu masalah Jakarta yang harus ditanggapi serius ini adalah penurunan tanah terus-menerus, terutama di bagian utara. Benar pemirsa, bila tidak segera diatasi, maka ancaman kota tersebut akan tenggelam semakin nyata. Sudah di atas jalan ini. Pemandangan air laut lebih tinggi dari daratan di kawasan Pantai Mutiara Jakarta bukan ilusi. Video ini viral di media sosial dan akhirnya kembali membuka pembahasan terkait ancaman tenggelam yang mengintai Jakarta. Kondisi utara Jakarta yang kian memprihatinkan membuat mantan gubernur Basuki Cahayapurnama ikut berkomentar. Dalam pernyataannya, Ahok menyebut jika tanggul Pantai Mutiara di utara jebol akibat hujan, maka bukan tidak mungkin banjir bisa sampai ke Monas. Pernyataan ini kemudian ditanggapi Gubernur Jakarta aktif Pramono Anung. Mudah-mudahan Pak Ahok salah. Mudah-mudahan Pak Ahok salah. Batavia semakin hari semakin kehilangan ketinggian. Data pemerintah menunjukkan penurunan tanah di Jakarta Utara mencapai 12 cm per tahun. Penurunan tanah terjadi di sejumlah titik termasuk kawasan Pluit dan Muara Baru dengan tingkat penurunan yang terparah. Tidak bisa dipungkiri faktor manusia jadi pemicu semakin menurunnya daratan Jakarta. Pertumbuhan pembangunan gedung bertingkat menambah beban lapisan tanah. Peningkatan kebutuhan air bersih juga turut memicu pengambilan air tanah berlebihan hingga semakin memperburuk kondisi penurunan. Pada akhirnya, pertumbuhan pembangunan dan manusia semakin hari makin memberi beban di atas tanah Jakarta. Kini Jakarta berlomba dengan waktu agar bisa terus bertahan di atas permukaan. Sementara air laut tak henti bergerak mengisi celah dan menggerus pesisir utara kota itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sementara itu kondisi tanggul di Pantai Mutiara Penjaringan Jakarta Utara ini dikhawatirkan warga sekitar. Permukaan air laut sudah naik hampir 1 meter lebih tinggi dari daratan. Dan berikut liputan Wenda Nura dari Pantai Mutiara. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di pesisir utara Jakarta, tepatnya di kawasan Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta Utara. Di mana di tempat kami melaporkan saat ini, ketinggian permukaan air laut lebih tinggi dari daratan. Dan per hari ini, berdasarkan informasi yang kami terima, ketinggian air sudah berada di 0,96 meter di atas daratan dan hanya terpisahkan oleh tanggul ini saja, yang mana ketika air sedang pasang, permukaan airnya ini semakin tinggi, otomatis tekanan air di bawah juga ini semakin besar, dan tentu inilah yang menjadi kekhawatiran warga di sekitar kawasan Pantai Mutiara ini, di mana ketika tekanan air semakin besar, otomatis tanggul ini akan semakin terkikis dan kekhawatiran terbesarnya adalah tanggul ini semakin akan jebol. Dan selain itu juga tadi sudah dilihat bahwa ada sampah-sampah juga yang mana itu juga bisa mengikis permukaan tanggul, sehingga itu kekhawatiran terbesarnya adalah tanggul ini jebol. Dan kalau kami bisa tunjukkan pemirsa, ini nampak sekali terlihat jelas di sini bahwa tanggul ini terlihat sudah beberapa kali ditinggikan, karena terlihat seperti ada tambalan di sini, yang mana ini kalau melihat langsung ini terlihat jelas bahwa di tambalan-tambalannya tersebut ini terlihat basah. Artinya ketika air sedang tinggi, ini air itu bisa rembes di tambalan-tambalan tanggulnya itu. Jadi, dan informasi terbaru pun baru-baru ini ketika air sedang pasang dan angin juga sedang kencang, ini air itu bisa menyiprat hingga ke daratan karena ombaknya yang cukup besar dan permukaan airnya yang memang cukup tinggi. Nah, baru-baru ini juga ramai diperbincangkan di media sosial bahwa mantan gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini mengatakan jika tanggul ini jebol maka akan terjadi banjirop yang cukup
besar di mana jangkauannya ini bisa sampai ke Monas, yang mana Monas itu merupakan pusat dari kota Jakarta. Namun Gubernur Pramono Anung juga sudah menanggapi hal tersebut dan mengatakan bahwa sebetulnya tanggul ini aman, namun juga sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Gubernur Pramono Anung seperti mempercepat pembangunan giant seawall dan juga menormalisasi waduk dan juga kali-kali yang berada di sekitar kawasan pesisir Jakarta Utara, dan tentunya ini untuk meminimalisir terjadinya tanggul jebol ataupun permukaan air laut yang semakin tinggi. Dari Jakarta, Wenda Nura, Leman, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Ya, dari informasi lainnya, pemirsa, warga Kaliabang Bahagia, Medan Satria Bekasi dibuat resah karena debu hitam yang menempel di permukiman hingga masuk ke dalam rumah. Ya, warga menyebut polusi terjadi sudah berulang kali dan tak ada penanganan serius. Update terbaru berkaitan dengan debu yang Video amatir warga memperlihatkan debu hitam yang menyelimuti lantai rumah, dinding hingga perabotan milik warga di Kampung Kaliabang Bahagia, Kelurahan Pejuang Jaya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga juga menunjukkan tangannya yang menghitam saat menyentuh lantai. Tidak hanya mencemari lingkungan warga, sebuah pondok pesantren di tengah permukiman ikut diselimuti lapisan debu yang menghitam. Diduga debu hitam pekat ini berasal dari proses pembakaran batu bara di pabrik-pabrik besar sekitar pemukiman. Menurut warga, debu hitam sudah berulang kali terjadi, namun belum ada tindakan tegas dari pemerintah setempat untuk menangani masalah ini. Juga kejadian di warga saya itu yang kakinya asal dicuci, baru dicuci udah hitam lagi, dicuci lagi, keluar lagi, hitam lagi. Ini kata warga saya, ada apa ini, Pak? Ya mungkin ya debu di jalan atau di limbah polusi. Ini polusi, kata saya sih polusi dari pabrik. Ya untuk ini sebenarnya terganggu, Pak. Kita kan untuk sholat ya, sholat kan musola ini kan lagi dibangun. Kadang kita pengen sholat, lantainya kotor, kita bersihin dulu. Karena sejadahnya belum ada semua. Benar. Untuk sholat gitu, Pak. Ini sudah dilakukan di tanggal 13 dan 14 ini apa, November ya? Nah, sudah di 3 titik lokasi sesuai dengan laporan warga. Hasil uji emisi hanya bisa keluar 14 hari sesuai SOP-nya dari lab tertunjuk. Jika memang terbukti, tindakan selanjutnya apa? Ada aturannya di Permen LH-nya tahapannya. Komitmennya, Bu, komitmennya? Komitmen apa? Ya kita tunggu hasil ujinya, nggak berani ngomong kalau nggak ada hasil ujinya. Gitu. Kita nggak boleh menyalahkan si A, si B, si D tanpa hasil uji. Tapi ada berapa? Pencemaran udara sudah terjadi sejak 3 pekan lalu. Warga berharap adanya tindakan tegas dari pemerintah Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, penahanan tersangka kasus korupsi kredit macet senilai 1,6 triliun rupiah di Palembang, Sumatera Selatan ini berlangsung ricuh. Nah, ini kolega tersangka menghalang-halangi para jurnalis saat mengambil gambar. Orang ini mobil kanan, bukan mobil kalian. Lah emang mobil Bapak apa? Itu mobil kanan. Emang mobil Bapak. Suasana tegang mewarnai proses penahanan Wilson, tersangka kasus korupsi kredit macet senilai 1,6 triliun rupiah. Kolega tersangka terlibat adu mulut dengan sejumlah awak media yang tengah melakukan peliputan pada Senin malam. Orang mobil mau jalan. Udah masalah di mobil kamu ini kantor kamera yuk. Beruntung kericuhan cepat dilerai petugas keamanan Kejati Sumsel. Orang mobil mau jalan. Itu bukan mobil KW. Seperti yang diketahui, Wilson merupakan Direktur PT Buana Sriwijaya Sejahtera (BSS) sekaligus PT Sri Anda Lestari (SAL). Wilson bersama 5 orang lainnya ditetapkan tersangka oleh Kejati Sumsel atas dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit Bank BUMN senilai 1,68 triliun rupiah. Para tersangka telah memalsukan fakta dan data yang bermasalah seperti surat agunan, pencairan plasma, dan kegiatan pembangunan kebun yang tidak sesuai dengan tujuan kredit.